Hai, kembali bersama dengan saya Suntar di Bengkel Mafia. Kali ini kita akan membahas mengenai interaksi gaya Coulomb dengan menggunakan notasi vektor. Nah, saya menggunakan contoh yang sederhana dulu ya. Jadi diberikan ada muatan positif dengan besar muatannya plus 2 mikrocoulomb. Lalu ada muatan negatif ya, min 1 mikrocoulomb dipisahkan dengan jarak 0,1 meter. Nah, lalu akan timbul interaksi gaya antar muatan ini. Jadi muatan satu akan tertarik, muatan kedua akan ketarik ke kiri. Dan di sini saya menggunakan notasi F21. Artinya, gaya yang timbul dari keberadaan atau akibat muatan 2 ke muatan 1 dan arahnya ke kanan. F12 artinya, gaya yang timbul kepada muatan 2 atau di muatan 2 akibat dari muatan 1. Jadi dari muatan 1 ke muatan 2 ada interaksi yang menghasilkan gaya ke kiri. Maka saya tulis F12. Oke, nah sekarang di dalam notasi vektor kita tahu bahwa gaya Coulomb ya itu adalah K ya konstanta, ini besarnya 9 kali 10 pangkat 9 dan kita tahu dalamnya adalah 1/4pi E0 ya, tetapi kita menggunakan K saja dengan pendekatan 9 kali 10 pangkat 9 ya. Lalu kemudian Q1 muatan 1, Q2 muatan 2 ya, per jarak di kuadrat. Ini bentuknya mirip dengan hukum rumus daripada gravitasi Newton ya. Nah, di sini ada vektor satuan, perhatikan di sini. Karena ini vektor, berarti di sini ada vektor satuannya ya. Ini F12, ini R12. Ini topi ya, vektor satuan. Oke, nah biasanya kita tidak menggunakan notasi ini, kita langsung mencari besarnya saja. Besar dari gayanya adalah, ini kayak ada semacam tanda mutlak ya, atau boleh dikatakan besar dari gaya ini adalah K dikali besar muatan dikali besar muatan per jarak di kuadrat. Nah, vektor satuan ini kan besarnya atau panjangnya 1, berarti dikali 1 di sini. Atau saya nggak perlu tulis lagi. Nah, biasanya yang kita gunakan adalah rumus yang di sini. Ya, di mana K-nya saya menggunakan aproksimasi 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 Coulomb ya, karena mikro ya. Lalu kemudian ini min 1 mikrocoulomb saya tidak masukkan min 1-nya, saya pakai angka yang positif saja ya, besarnya saja, per, ini jaraknya 0,1 meter, berarti 0,1 atau 10 pangkat min 1 di kuadrat. Nah, 9 kali 2 itu 18. 10 pangkat 9, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 6 itu adalah 10 pangkat min 3. Lalu ini kan di bawahnya ada 10 pangkat min 2 ya. Kalau kita 1 per 10 pangkat min 2 itu menjadi 10 pangkat 2. Nah ini kita kalikan, maka ini menjadi 1,8 Newton. Dan kemana arahnya? Dan tentu saja ya kita tahu bahwa F12 ini arahnya adalah ke kiri ya kalau kita perhatikan gayanya. Nah teman-teman, arah ini kita dapat dari mana? Arah ini adalah kita analisa sendiri. Ya, arah ini adalah kita melihat dari gambar, kita tahu bahwa pada muatan 2 ya, itu bekerja gaya ya dari akibat keberadaan muatan 1. Jadi muatan 1 menimbulkan sesuatu pada muatan 2, makanya namanya F12 dan arahnya ke kiri. Maka kita tambahkan di sini ada keterangan ke kiri. Nah, biasanya kan begitu ya. Kita menganalisa hanya menghitung besarnya tanpa mempedulikan arahnya. Lalu arahnya kita sendiri yang melihat secara common sense, kita tahu bahwa positif dan negatif tarik-menarik, maka pada muatan kedua akan ketarik ke kiri. Ya. Atau boleh saya juga tulis 1,8 I itu adalah vektor satuan sumbu X positif, karena dia ke kiri berarti minus. Minus 1,8 I Newton. Ini sama aja ya. Oke, nah ini adalah cara yang biasa. Sekarang kita mau menggunakan cara notasi vektor. Nah ini saya tuliskan ulang ya. Nah perhatikan bahwa ketika kita menggunakan notasi vektor, kita harus menaruh atau meletakkannya kepada sumbu koordinat. Nah saya gunakan yang paling sederhana dulu. Saya taruh satu muatan di titik 0,0. Muatan kedua, karena jaraknya 0,1, berarti ini secara sumbu X ya. Ini di 0,1 X-nya ya, koma 0 Y-nya, koordinatnya 0,1 ya, koma 0.
Ini koordinatnya di 0,0. Nah ini tadi ya, ini plus 2 mikrokulom, ini min 1 mikrokulom ya. Lalu kemudian, nah yang harus kita lakukan adalah kita menggambar vektor ini dulu ya, vektor dari posisi dari Q1 ke Q2. Jadi R12 nih. Ya, ini ada tanda panahnya. Nah, ini warna merah, ini adalah vektor posisi ya, muatan 2 tapi menggunakan muatan 1 sebagai acuan. Karena sekali lagi kita mau mencari interaksi gaya terhadap atau pada muatan 2 akibat muatan 1. Maka di sini saya menggunakan vektor posisi muatan 2 terhadap muatan 1. Makanya R12. Oke. Nah, untuk mencari vektor posisi R12 ini, saya harus mencari vektor posisi muatan 1 terhadap titik 0,0 dulu. Yaitu apa? Yaitu yang 0,0, ya kan? Vektor posisi Q1 yang 0,0. Yaitu 0i tambah 0j. Lalu bagaimana dengan vektor posisi muatan 2 terhadap 0,0? Ya, terhadap 0,0. Yaitu apa? Dia ke kanan 0,1 meter, berarti 0,1i. Secara sumbu Y, dia tidak ada posisinya kan, secara sumbu Y dia di 0 kan, berarti ini 0,1i tambah 0j atau 0,1i saja. Nah perhatikan R12 vektor posisi muatan 2 terhadap muatan 1, bukan terhadap 0,0 ya, ini kebetulan aja muatan satunya di 0,0 gitu ya. Maka ini adalah vektor posisi muatan 2 terhadap 0,0 dikurang vektor posisi muatan 1 terhadap 0,0. Ketika ini diselisih, maka kita akan dapat vektor posisi muatan 2 relatif terhadap muatan 1. Ya, teman-teman bisa menonton materi saya tentang vektor ya, itu ada di playlist ya supaya lebih paham. Oke. Nah, maka di sini karena kita selisihkan 0,1i dikurang ini yang atas ini ya, maka kita dapatkan vektornya dari satu ke dua ini adalah 0,1i. Dan kita juga perlu mencari vektor satuannya. Apa definisi vektor satuan? Vektor satuan R topi 12 ya, itu adalah vektor yang panjangnya 1 tapi arahnya sama seperti vektor ini ke kanan ya. Dan kita tahu bahwa ini kan ke kanan 0,1i kan. Nah, kalau panjangnya 1 ya berarti i aja. Jadi sebenarnya vektor satuan ini adalah i sebenarnya. Atau kalau menggunakan rumus ini ya, berarti vektor ini sendiri dibagi dengan panjangnya, maka kita akan dapatkan vektor satuan. Vektor ini sendiri ya 0,1i dibagi dengan panjangnya. Panjangnya adalah 0,1. 0,1i dibagi 0,1 adalah i. Ini yang tadi saya katakan ya. Vektor yang arahnya sama tapi panjangnya 1 ya itu adalah i. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam notasi vektor pada interaksi Coulomb seperti ini. Maka F12 ya, atau gaya yang bekerja pada muatan 2 akibat muatan 1 di sini ya. Itu adalah K-nya saya masukkan 9 kali 10/9. Q1-nya ini 2 mikrokulom, 2 kali 10/6. Nah, perhatikan Q2-nya ini negatifnya harus dimasukkan. Karena kita menggunakan notasi vektor. Ini plus minusnya harus diperhitungkan ya. Jadi min 1 masuk, mikro 10/6 ya. Dibagi dengan, nah ini jaraknya ya, jarak kan tadi 0,1 di kuadrat ya. Lalu di sini sebelah kanannya ini ada vektor satuannya. Vektor satuannya tadi kita sudah analisis, kita dapatkan ini adalah i. Nah, sekarang kita hitung ya. 9 kali 2 ini 18 ya, 10/9, 10/6, 10/6, 10/3 ya. Lalu 1/0,1 kuadrat sama aja dikali dengan 10/2 ya, itu naik ke atas gitu ya. 1/0,1 dibagi 0,01 sama aja dikali 100 i. Perhatikan ada minus di sini. Ya, minusnya saya pindahkan ke depan, maka kita dapat sederhananya adalah ini. Nah, ternyata gaya ya yang bekerja pada muatan 2 akibat dari muatan 1 atau tadi ya F12, gaya yang timbul karena muatan 1 ke muatan kedua ya, jadi yang bekerja di muatan 2 gitu ya. Itu adalah apa? Itu adalah 1,8 Newton, tapi arahnya adalah minus I. I itu ke kanan, minus I artinya ke kiri. Berarti betul bahwa gaya yang bekerja pada muatan 2
adalah ke kiri. Jadi teman-teman, kalau kita menggunakan notasi vektor ini, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah kita tidak perlu menganalisis gambar, lalu kita cek, oh ini positif, ini negatif. Berarti muatan 2 akan ketarik ke kiri, berarti arah gayanya adalah ke kiri. Kita nggak perlu analisa seperti itu. Cukup kita masukkan angka-angkanya secara konsisten kepada notasi vektor ini, nanti ketika muncul angka minus, maka kita tahu bahwa minus I artinya adalah ke kiri. Oke? Nah, teman-teman, saya menggunakan contoh yang sederhana. Saya taruh muatan 1 di 0,0, muatan 2 taruh di 0,1,0 koordinatnya. Bagaimana kalau saya taruh di tempat yang lain? Boleh apa tidak? Sama saja ya. Nah, kita akan coba ya, supaya teman-teman lebih memahami notasi vektor ini. Saya akan coba pelan-pelan ya, dan menggunakan contoh yang lain ya, supaya teman-teman lebih paham, lebih bisa terbiasa dengan notasi vektor ini. Nah, video selanjutnya saya akan membahas ya, dua muatan ini saya akan taruh, khususnya muatan 1 tidak akan di 0,0. Oke, sampai di sini video saya. Tetap tonton video di Bengkel Mafia. Salam semangat!